Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai legenda dakwah Sunan Kalijaga dengan media wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Mas Syahid yang lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga merupakan putra seorang Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Oke, mari kita kembali ke masa lalu, yaitu pada tahun 1478. Pada suatu malam, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo tengah mengadakan perkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru dan saudara seperjuangan. Alhamdulillah, atas izin Allah, malam ini kita dapat berkumpul untuk membahas rencana saya dalam menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Mengingat masyarakat Jawa yang sangat menggemari pertunjukan wayang, saya berencana untuk menyisipkan dakwah Islam melalui pertunjukan wayang. Apakah panjenengan sedaya menyetujui rencana saya? Pada awal mulanya, cerita pewayangan mengambil epos dari Mahabharata ataupun Ramayana yang berasal dari agama Hindu. Wali Songo yang datang ke Jawa melihat pertunjukan wayang itu mengembangkan cerita politeis. Politeis itu banyak dewa, seperti Dewa Brahma, Dewa Shiva, Dewa Wisnu, dan sebagainya. Selain itu, wayang dipertunjukkan dengan menggunakan pelaku yang berbentuk arca atau boneka. Sementara agama Islam yang didakwahkan oleh para wali mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Dan gambar makhluk hidup dalam cerita pewayangan itu diharamkan, artinya tidak boleh, dalam sudut pandang fikih. Oleh karena itu Sunan Girim menyanggah Sunan Kalijaga. Maaf Raden, kenapa harus menggunakan wayang? Bukankah wayang itu diharamkan karena bentuknya yang menyerupai manusia? Baik Sunan Giri, sanggahan jenengan saya terima. Kalau memang wayang diharamkan karena bentuknya yang menyerupai manusia, bagaimana kalau saya mengubah bentuk wayang tersebut menjadi tidak mirip manusia? Kebetulan ini saya membawa contohnya. Saya telah mengubah bentuk tangan dan hidung saya panjangkan. Apakah wayang tersebut masih haram? Itulah usulan saya. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota Wali Songo, Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon. Beliau berkeliling desa untuk mengajak masyarakat menonton pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat masyarakat, beliau juga menawarkan hadiah berupa uang 1 ketip untuk dibagikan kepada para penontonnya. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga memulai pertunjukan wayangnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih telah bersedia hadir untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang akan saya mainkan. Lakon yang akan saya mainkan ini tidak lagi bersumber dari epos Mahabharata ataupun Ramayana. Saya malah lebih sering mengangkat cerita carangan atau improvisasi dari lakon Dewa Ruci yang ditafsirkan sebagai Nabi Khidir. Selain itu, ada Jimat Kalimasada. Ini senjatanya dari wayang Puntadewa yang ditafsirkan sebagai ucapan 2 kalimat syahadat. Lalu ada lagi Pandawa 5 yang ditafsirkan sebagai rukun Islam. Suara keramaian dari pertunjukan itu mengundang perhatian warga dari luar pendopo.
Semakin berlalunya waktu, semakin banyak pula warga yang datang untuk menyaksikan pertunjukan wayang. Di masa kejayaannya, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Ki Dalang Sidobrangti. Sunan Kalijaga tidak menerima upah dari pertunjukan itu, tetapi tiket masuk untuk menyaksikan pertunjukan itu adalah ucapan 2 kalimat syahadat. Oleh karena sistem pembayarannya yang mudah, masyarakat jadi semakin tertarik. Ajaran Islam berkembang pesat di Jawa, termasuk Indramayu dan Pamanukan. Cerita wayang dimodifikasi dari perspektif politeis menjadi monoteis. Dengan modifikasi itu, persoalan dalam hambatan fikih tadi telah selesai. Wayang tidak berbentuk seperti manusia, tetapi merupakan bayangan dari manusia. Sehingga masyarakat dapat mengikuti seri pertunjukan wayang sambil mempelajari agama Islam. Nah, dari cerita legenda yang telah saya ceritakan dapat diambil pesan moral. Pesan moralnya yaitu hendaknya penyebaran agama dilakukan menyesuaikan dengan adat dan tradisi dari masyarakat setempat. Dengan demikian, agama itu lebih mudah diterima masyarakat dan perdamaian juga dapat diwujudkan.